Ini tidak memandang mau kaya, mau miskin, mau seperti apa, tetap Gratis, tidak kita gratiskan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah siap-siap ini prepare untuk berangkat lokasi liputan budaya Karapan Sapi Madura bersama Bapak jurnalis kita. Tolong perkenalkan Pak, namanya. Nama saya Muhammad Sumriyadi. Kami dari Loknews Jakarta sebenarnya. Jadi saya diajak oleh YouTuber kita, jadi bergabung biar lebih seru jadi gitu. Untuk menyaksikan keseruan budaya Karapan Sapi Madura seperti apa Pak ya. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut seperti apa keseruan Karapan Sapi Madura. Oke. Jalan menuju Karapan Sapi yang dilaksanakan di lapangan Kulbung Sampang. Mungkin sekitar setengah jam dari Blega atau 40 menitan lah kalau jalannya lancar dan tidak ada halangan. Rencananya kami berdua mau mengadakan liputan budaya di sana nanti, tapi ini liputan kali ini berbeda dengan liputan lainnya ya, karena liputan Karapan Sapi itu banyak fokus terhadap pergerakan daripada peserta atau sapi-sapi yang sedang berlaga di sana. Kami berdua dengan jurnalis kita dari mana ini Bos? Loknews. Selain meliput dan aktivitas jurnalistik ya, apa aja Bang kesibukannya Bang? Selain meliput, jadi kita ada usaha juga ya. Ada home industri roti yang ada di sebelah selatan kantor Camat Tanah Merah, dan satunya lagi ada di Bangkalan di kota. Tapi yang paling banyak karena kita berangkat dari aktivis, kita dari LSM ya, juga berangkat dari aktivis. Sebelum kita masuk ke media, kita aktivis, anggota aktivis. Jadi di aktivis itu saya dipilih menjadi divisi kesehatan. Dulu ada di Lingkar Jatim. Terus habis dari Lingkar Jatim terus di Jaringan Kawal Jawa Timur, di Jaga Jatim, yang didirekturi oleh Matul Husairi yang sekarang ada di provinsi. Beliau sebagai dewan ada di provinsi, ada di komisi D kalau nggak keliru. Seperti itu. Jadi saya fokusnya banyaknya di cuman semua kita liput, semua kita ambil beritanya, cuman yang paling banyak itu di divisi kesehatan, dunia kesehatan. Maksudnya di kesehatan itu gimana? Mengontrol kebijakan dari pihak rumah sakit atau dari pemerintah atau gimana Pak? Ini kita kan LSM ini aktivis ini bertugas mengawal, namanya juga Jaringan Kawal Jawa Timur, Jaka Jatim, Jaringan Kawal Jawa Timur, dan ditaruh di divisi kesehatannya. Jadi tugasnya kita itu ya mengawal. Mungkin ada keteledoran dalam bertugas, kita kasih benahan, kita kasih edukasi, baik dari instansi rendahnya sampai tingkat tingginya, dokternya, perawatnya, orang-orangnya, krunya semua, mulai dari lain-lain yang terkait dengan kesehatannya kita kawal sesuai. Jadi termasuk misalnya ada orang sakit yang tidak mampu gitu Bang ya. Kita ada orang sakit yang tidak mampu lalu tidak paham terkait dengan itu, lalu ada orang yang mempolitisi, ada yang ini kita kawal, kasih pengarahan begini. Yang tidak tahu juga kita kasih edukasi terhadap orang kan tersebut. Sekarang itu begini Bang, banyak di berita itu ya, banyak ataupun pengaduan dari pihak rumah sakit itu kurang bersahabat dengan pasien yang kurang mampu
kadang dibilang nggak ada kamar lah, kadang dibilang ya apa ya, nggak harus pakai biaya lagi lah, walaupun itu udah pakai apa ya, jaminan dari pemerintah gitu bang. Gimana bang? Nah, itulah yang kita kawal. Untuk sementara ini yang kita kawal itulah, yang kita kawal memang itu. Jadi kalau ada sekarang nih Bangkalan sudah memakai UHC ya. UHC ini yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk meringankan orang yang sakit supaya tidak terlalu banyak ini, asal mau di kelas 3 ya. Sekarang sudah ada kebijakan Pemda, peraturan daerah sudah memberikan kebijakan untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah. Jadi ini tidak memandang mau kaya, mau miskin, mau seperti apa, tetap Gratis. tidak kita gratiskan asal mau di kelas 3 seperti itu. Itu berlakunya itu gimana bang? Maksudnya harus ngurus, ada persyaratan tertentu nggak? Tidak perlu persyaratan tertentu. Persyaratannya orang Bangkalan. Oh, yang penting orang Bangkalan. Orang Bangkalan, mau sakit di Surabaya, mau sakit di Jakarta, mau sakit di mana saja, asal orang Bangkalan, itu sudah ada kebijakan dari Perda Bangkalan memberikan pelayanan kesehatan. Terus disusul oleh Pamekasan sekarang. Kemarin hanya di Sampang. Lalu semua aktivis Bangkalan bersepakat untuk mengajukan ini, lalu diterima oleh Pemda, memberikan pelayanan UHC itu. Langsung sekarang disusul oleh Pamekasan ya. Pertama Sampang, Bangkalan, lalu ke Pamekasan. Jadi misalnya ini ada orang Bangkalan yang lagi di Jakarta terus sakit di sana, terus gimana bang? Mau pakai UHC? Mau pakai fasilitas itu, UHC itu boleh. Jadi nanti masuk ke rumah sakit, persyaratannya gimana gitu? Tinggal mengasih tahu Pak, di sana pelayanannya di Madura itu sudah pakai UHC. Nah, sebenarnya sama dengan BPJS. Kalau BPJS itu kebijakan dari pemerintah. Kalau UHC ini kalau BPJS kan langsung BPJS-nya. Kalau ini dari dari Pemda ya. Bupati setempat. Jadi sakit di mana aja pun boleh, tinggal ngomongnya aja. Saya mau pakai UHC yang diberikan oleh Pemda setempat sesuai dengan KTP saya. KTP Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Saya mau pakai UHC. Boleh, tapi kelasnya kelas 3. Kalau ada yang bilang tidak ada kamar seperti yang tadi dibilang ya. Kamar tidak ada, itu makanya itu yang kita kawal, apa betul nggak ada, apa ada gitu. Kalau memang betul-betul nggak ada ya kita pindahkan ke rumah sakit yang lain yang bisa kerjasama dengan BPJS atau dengan UHC. Banyak rumah sakit kok yang lain seperti itu. Oh ya, mengingat kebijakan pemerintah biasanya kan suka berubah-berubah gitu Bang ya. Itu berlakunya UHC itu kira-kira sampai kapan? Sampai menjabatnya bupati selesai. Kalau misalnya nanti bupati selesai, apa bikin ada, lagi? Diperpanjang lagi? Kalau memang mau bupatinya nanti yang perpanjang kebijakannya ini, ya monggo perpanjang. Oke, terima kasih banyak Bang informasinya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya, khususnya di masyarakat Bangkalan Madura Bang ya. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang nanti ke lapangan Bang.
karapan sapi Kulpung Sampang. Gimana Pak? Pernah nonton atau baru kali ini Pak? Baru kali ini. Iya. Padahal orang Madura. Lahir saja, numpang lahir orang Madura, besar di perjalanan. Tapi budaya Madura belum begitu banyak tahu Pak. Ya? Belum banyak tahu. Biar nggak Oke. punah. Pulang Jadi lagi Madura. budaya karapan sapi ini adalah budaya yang sangat fenomenal di Madura. Sudah terkenal kemana-mana, baik di lokal ataupun ke mancanegara ya. Ini biar kita tahu seperti apa suasana karapan sapi, kita lanjut ke lokasi lapangan. Mungkin teman-teman YouTuber sudah banyak di lapangan dari kemarin kayaknya. Kami terlambat datang karena nungguin ini bapak ini yang super sibuk. Jadi kami ketinggalan satu babak, yaitu babak kelas apa ya? Tinggalan satu kelas kecil. Kelas kecil itu kemarin hari Sabtu. Sekarang tinggal kelas besar, kelas rajah yang kecil. Inilah suasana di karapan sapi Kulpung. Di sini ada bapak polisi. Bapak. Dan tidak lupa juga para pedagang yang ikut meramaikan event karapan sapi kali ini. Baik, kita masuk dulu ke lokasi start atau lokasi pengocolan dari lapangan Kulpung. Ini dia lokasi. Loh. Oke, teman saya masih akot-akot kamera di sana. Nah, oke. Ya, banyu biru. Oke, ketemu banyu biru lagi. Sapi yang tepat juga ya, banyu biru. Kemarin saya tahu banyu biru itu speednya 7 berapa gitu. Lalu di sini ada door to door. Ini kru dari door to door tuh tulisannya tuh. Door to door Pak. Di tren dulu ini apa udah mulai Pak? Ini adalah kru dari door to door sedang treatment sapi-sapinya. Ini ownernya ya. Anak bos. Anak bosnya. Bos besar. Ini anak bosnya ini. Asli. Ya. Ini yang di Kepulung ini. Di Kepulung. Oke, di Kepulung Pak ya. Saya ini adalah kru dari door to door. Kita lanjut lagi yuk. Kita lihat nih keseruannya. Ini janur kuning. Janur kuning lagi bersiap-siap untuk melepaskan sapinya nih ya. Siapa ini ya kira-kira lagi serius banget ini. Oke, kita lihat seperti apa persiapan dari janur kuning. Ini di start. Ini posisi dari putonya.
Sepertinya belum bisa dilepaskan ya. Sedang memasang kuda-kuda dari sapi janur kuning ini. Sementara fotonya adalah baik teman-teman, baru saja sudah dilepas atau di tren dari sapi door to door. Gimana Pak? Dapat Pak? Ini kita kerjain ya, jurnalis kita biar ikut panas-panasan biar merasakan seperti apa panasnya budaya Madura itu. Ini kita sambil review lagi. Kita lihat di sini ada sapi apakah. Di sini sapinya cukup besar. Pakai belut, suara belut. Wah, yang baru anu. Iya baru mancing dia. Ini fan-nya cewek-cewek. Ini lagi tren. Jadi belum tahu nih, jurnalis belum tahu, jurnalis Madura belum tahu budaya Madura. Ini apa tren apa pertamanya apa langsung mulain belum tahu. Masih makan nanya sama YouTuber kita ini. Iya. Nanya-nanya dulu biar tahu dia. Siap. Biar ikutan panas juga nih. Kita kerjain. Oke, ya inilah persiapan dari sapi Golkar untuk melakukan tren pada kali ini. Kita masuk ke lapangannya ya. Inilah situasi lapangan Kulpung Sampang yang bukan rencananya Pak, sudah pasti ya sore hari ini akan diadakan event karapan sapi. Terima kasih kiriman black label dari Bapak Fortune. Atal Bapak Doni Red Block. Gitu je, Mary. Ayo lihat kita sama di kolek ya. Di kolek. Bapak